Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman di video kali ini. Sebelumnya ini hari Jumat ya, hari Jumat tanggal 15 kalau tidak salah, bulan Oktober tahun 2021. Nah, di pagi ini selalu kita berdoa ya, dan berharap mudah-mudahan teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat ya, amin. Nah, di video kali ini karena hari Jumat juga, saya ingin berbagi lagi ke teman-teman, berbagi pengetahuan ya, bukan berbagi seperti yang lagi viral itu, berbagi duit lalu ada yang minta malah tidak dikasih. Tapi sebenarnya ya nggak usah komentari itulah ya, yang penting hari ini saya mau berbagi. Saya akan tunjukkan, kebetulan ini oh ya, helm kuning ya, ingat kalau helm kuning berarti saya tunjukkan videonya ada berada video ini saya sedang berada di Bahari Mas, tempat saya bekerja. Nah, ini tangki, salah satu tangki OB Desagoni 1500 kiloliter oil burst ya, flash point di bawah 60, dan salah satu tangkinya nampaknya konstruksinya sudah lengkap ya. Kalau kita lihat konstruksinya sudah lengkap, tinggal beberapa bagian saja seperti deck plate dan juga side shell. Nah, di video kali ini akan saya coba tunjukkan nama-nama bagian apa saja yang sudah terpasang di sini ya. Selamat menyaksikan. Ini ya, bagian sini ini ada center long ball head. Saya ulang lagi, sudah pernah saya tunjukkan di video sebelumnya. Cuma di center long ball head ini ada dua konstruksi utama, tiga, yaitu ada web ball head, long ball head web atau tulang besar yang berada di ball head. Kalau di sebelah kanan kiri itu web frame ya, dia tulang besar vertikal. Dan ini ada long ball head longitudinal, long ball head atau penegar sekat memanjang. Kalau ada yang minta, Pak, bahasa Indonesia dong gitu, nggak ngerti bahasa Inggris gitu. Ya, namanya sesuai tempatnya, seperti yang saya bilang, kalau di deck itu deck long, kalau di bottom itu bottom long. Nah, ini kebetulan di center long ball head, makanya namanya long ball head longitudinal ya. Ini ada 3, dan ini stringer atau senta ya, stringer. Jadi untuk teman-teman yang lihat ada nama stringer, itu ini Pak, stringer C siapa gitu ya. Oke. Kemudian selain itu, nah ini seperti yang teman-teman lihat, ini pada dasarnya namanya ini adalah diamond, karena pada umumnya dia bentuknya itu diamond. Seperti ya diamond ya, potongan berlian gitu, segi 8. Nah, tapi karena ini adanya bekas potongan itu lightning hole yang di gearbox dan di floor kemarin, jadi di floor itu ada potongan-potongan, ada manhole dan ada lightning hole. Ini barangnya, ini bekas potongannya, saya fungsikan sebagai diamond plate. Tapi karena ini bentuknya lingkaran gini, makanya namanya bukan diamond plate lagi, tapi circle plate seperti itu ya. Ini dan ini, nah untuk web frame ini atau web ball head ini ada 2. Ini namanya web, ini namanya face ya. Ini web, ini face. Jadi ini tulangnya, ini strapnya, seperti itu kalau mereka bilang. Oke, saya akan menunjukkan dengan kamera menghadap ke depan. Nah, seperti yang sudah pernah saya sampaikan, bahwa nama konstruksi kapal itu tergantung posisinya. Seperti yang di atas itu, karena posisinya berada di deck, makanya dia namanya deck longitudinal atau pembujur geladak
ya, bahasa Indonesianya pembujur geladak atau deck longitudinal. Kemudian ini deck girder, yang gede ini deck girder, ada dua buah deck girder, 1, 2, jadi total di kapal ini ada 4 deck girder. Nah, kemudian ini adalah web frame atau deck beam ya, deck beam. Di bagian deck dia melintang dan ukurannya besar. Ini karena kapalnya konstruksinya memanjang ya, konstruksi memanjang seperti teman-teman lihat ini, konstruksi memanjang, makanya siku-siku itu dia dipasangnya memanjang. Ada yang konstruksi melintang, cuma itu biasanya kargo, saya tidak bisa nunjukkan di dalam waktu dekat ini ya. Itu ada namanya ordinary frame, dia terdiri dari siku-siku kecil itu. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat itu yang sering saya sampaikan, di situ ada kolar ya. Nah, itu ada kolar. Kolar fungsinya apa? Yaitu fungsinya untuk mengembalikan modulus. Dia berada di ujung-ujung. Ini tidak ada dan di ujung itu ada. Nah, itu kolar. Oke. Kemudian satu lagi, ini ada pilar di sini. Pilar. Ya. Kenapa tongkang muatannya di dalam perlu pakai pilar, Pak? Ya. Karena ada yang bilang dulu enggak tahu, dia menurut yang bilang itu dia yang diberitahu sama orang yang ahli di bidang kapal, cuma katanya kalau tongkang minyak itu enggak perlu ada pilar. Itu salah. Karena pilar ini bukan berfungsi untuk menopang beban dari atas, tapi berfungsi untuk menahan bodi kapal ini dari apa ya, swing, lenturan-lenturan. Karena kalau di laut itu kapal selebar ini itu seperti penggaris diputar-putar gitu, jadi dia lentur sekali, makanya ditahan dengan menggunakan pilar ini. Dan ada ini diagonal ya, ini diagonal ya, diagonal, dan ini pilar. Pilarnya terbuat dari habim. Ini habim 150 kali 150 kali 10 mili, dan ini siku 100. Siku equal semua di sini yang dipakai ya, tidak ada siku unequal. Kemudian di atas itu juga ada, dia berfungsi selain sebagai diamond plate ya, selain sebagai diamond plate, dia juga berfungsi sebagai doubling ya, doubling. Nah, itu kalau yang di sana itu sebagai diamond plate, yang ini. Nah, ini sebagai diamond plate, pengganti diamond plate. Tapi karena bentuknya lingkaran sekali lagi, makanya kita kasih nama circle plate. Nah, itu diamond plate. Kemudian ini diamond plate yang berfungsi sebagai doubling juga. Dan ini atas bawah ya, ini atas bawah. Di bawah juga ada doublingnya, berbentuk bulat, dan ada bracket di 4 sisinya. Seperti itu. Ya. Oke, ini pilar dan diamond. Kemudian di sekat itu sudah sering saya tunjukkan, ada apa namanya, ballhead stiffener, kemudian ada ballhead stringer ya, seperti itu. Lalu ada bracket ya, bracket. Kemudian ini lubang-lubang ini namanya scallop ya, ini scallop, ini juga scallop, sama, lubang-lubang tembusan itu scallop. Dan fungsinya ini yaitu supaya pengelasannya maksimal. Ini pengelasan yang web ini bisa menerus, lalu pengelasan si girder stringer ini juga bisa menerus, bisa dilas dengan bagus lah gitu. Jadi muter begini las-lasannya, itu tujuannya pemasangan ini. Oke. Kemudian apalagi ini pipa kargo. Pipa kargonya juga sudah mulai terpasang ya, cuma di sisi ini masih belum sempurna. Kalau yang di sisi sebelahnya sudah. Nah, ini ada 2 buah pipa, jadi jumlah tangki kapal ini adalah ada 10 tangki dan dibagi menjadi 2 grade, makanya di sebelah kanan ada 2 buah pipa dan di sebelah kiri juga ada 2 buah pipa, seperti itu. Nah, kemudian kita ke sisi sana. Kita ke sisi ini, sama konstruksinya di bagian sisi dan di bagian long ballheadnya. Jadi di sini ada namanya side long, karena posisinya berada di samping, ada di sisi, dia ada side long ya, side long, dan side long ini terdiri dari terbuat dari itu, atau materialnya yaitu siku 100, sama ukurannya 100 kali 100 kali 10 mili. Kemudian ini ada stringer atau senta ya, senta, dan dia lengkap dengan circle plate atau pengganti diamond plate ya. Ini tujuannya apa sih pemasangan diamond plate ini? Karena di sini kan sebenarnya tidak dikasih ini juga tidak masalah, tapi akan lebih bagus kalau dikasih diamond plate. Jadi yang ini menerus ya, yang ini menerus, si face plate ini menerus, kemudian ini berhenti, coba saya tunjukkan. Nah, itu dia berhenti di situ.
Makanya untuk supaya dia bisa lebih kokoh, dia disambung dengan diamond plate. Sebenarnya bisa saja ini langsung dilas. Ini langsung dilas di situ bisa saja. Tapi akan lebih bagus kalau dikasih diamond plate. Pertemuan antara web frame dengan stringer. Semuanya itu pertemuan dengan web ball head dengan ball head stringer juga ada circle plate atau diamond plate-nya. Seperti itu. Ya, dan di deck juga sama. Terdiri dari girder, sudah saya tunjukkan tadi ya, web frame, dan di sisi ini ada kolar ya. Di sini ada kolar, sama. Ada kolar di ujung-ujung, ini juga kolarnya berada di ujung-ujung. Itu namanya kolar ya, kolar. Fungsinya untuk mengembalikan modulus. Sebenarnya kalau saya tidak pasang itu tidak masalah untuk kapal ukuran ini, tapi karena kita sudah terbiasa dengan ya konstruksi yang modulusnya diperkirakan berkurang, itu kita tambah kolar itu, tapi dia pengurangannya tidak signifikan karena ukuran kapal ini juga tidak terlalu besar ya, standar saja. Tapi pemasangan kolar tetap kami aplikasikan, baik dia di decknya maupun di ininya, di sekatnya. Nah ini juga ada kolarnya ini. Nah itu jadi di atas sekali dan di bawah sekali itu juga ada kolarnya. Mana? Nah itu mana tadi? Nah itu dia, itu kolar. Oke, jadi itu adalah sudah saya tunjukkan semuanya di dalam tangki ini ada apa saja, dan di sini sudah lengkap ya konstruksinya, nanti tidak ada tambahan konstruksi apa-apa lagi. Sudah ada diamond plate-nya sudah terpasang, pilarnya sudah terpasang, kemudian diagonalnya juga sudah terpasang, lalu bracket, kemudian bracket tambahan ya, tripping bracket, dan ada namanya carling itu sudah terpasang semuanya. Tidak ada lagi, hanya mungkin nanti ada tambahan satu buah pipa, yaitu pipa sounding dan juga dua pipa sounding dan pipa isi. Nanti pipa isi di bagian agak ke tengah dan pipa soundingnya ada di tengah. Nah untuk pipa sounding nanti akan saya bahas lagi kenapa dia harus di tengah. Dan kemarin ada orang Pertamina yang minta dipasang 2 buah pipa sounding di tengah dan di belakang. Tujuannya apa nanti saya sampaikan di video berikutnya. Di video kali ini mungkin hanya ini saja yang perlu saya sampaikan. Jadi ada bagian-bagian tertentu, sekali lagi nama konstruksi kapal itu tergantung tempatnya. Jadi cuma terdiri dari longitudinal, transversal, stiffener, kemudian stringer, kemudian girder, seperti itu. Nah girder pun tergantung tempatnya. Kalau di deck namanya deck girder, kalau di bottom namanya bottom girder. Stringer juga gitu, kalau di samping namanya side stringer, kalau di sekat melintang namanya ball head stringer, kalau di sekat memanjang ini namanya long ball head stringer. Begitu juga dengan girder, stiffener ya. Ada long ball head stiffener, ini long ball head longitudinal, ada trans ball head stiffener, dan juga ada deck stiffener atau deck long, baik melintang maupun memanjang. Kalau memanjang namanya deck longitudinal, kalau melintang namanya deck ordinary atau deck stiffener ya. Kalau masih ada pertanyaan, jangan sungkan untuk menanyakannya di kolom komentar. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung channel ini, sehingga ya mudah-mudahan makin berkembang lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.